Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi dalam program GPDI Villa Melati Mas Menyapa. Di pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, sebelum kita melakukan setiap pekerjaan kita mau datang kepada Tuhan lewat setiap doa-doa kita di pagi hari ini. Kita mengawali semuanya bersama dengan Tuhan dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita yang terdapat dalam 2 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan berkata, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, setiap kehidupan kita tentu saja kita pernah mengalami yang namanya masalah, pergumulan, dan tantangan hidup. Dan selama kita masih hidup di dunia ini, akan ada masalah dan pergumulan yang berbeda jenis dan bentuk yang akan kita temukan. Seperti yang dikatakan di ayat ini bahwa peperangan antara keluarga Saul dan Daud berlangsung berlarut-larut. Tetapi dalam ayat tersebut dicatat bahwa Daud kian lama kian kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, di pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yaitu Raja Daud, yang bagaimana kehidupan Raja Daud kian lama kian kuat ketika menghadapi masalah. Seperti yang saya katakan tadi, selama kita masih hidup di dunia ini akan ada masalah dan tantangan yang akan kita hadapi. Nah, dan cenderung manusia ketika menghadapi masalah ada berbagai hal yang manusia usahakan untuk lakukan dan mencari jalan keluar, sehingga banyak orang di luar sana ketika tidak menemukan jalan keluar, tidak menemukan solusi dalam menghadapi masalah dan pergumulan dalam kehidupannya, banyak hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mereka lakukan, sehingga membahayakan kehidupan mereka secara pribadi, kehidupan mereka. Nah, tetapi di pagi hari ini kita akan belajar dari kehidupan Raja Daud yang kian lama kian kuat dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupannya. Mari sama-sama kita melihat ada beberapa hal yang akan kita teladani dari kisah Raja Daud yang kian lama kian kuat. Yang pertama yaitu Raja Daud tidak terpengaruh dengan omongan orang. Kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat 42 dan sampai ayat yang ke-44, kita akan melihat di sana bagaimana kehidupan Raja Daud yang tidak terpengaruh dengan omongan Goliat. Nah, ketika Goliat melihat Raja Daud, di sana kalau kita membaca di ayat yang ke-42 1 Samuel 17, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda dan kemerah-merahan dan elok parasnya. Nah, kita akan lihat di sana dikatakan bahwa Goliat ketika dia melihat Daud, dia menghina Daud. Tetapi apa yang Daud lakukan, kalau kita melihat, dia tidak terpengaruh dengan omongan Goliat yang hanya melemahkan kehidupannya. Seringkali hal ini terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita mendengarkan perkataan-perkataan orang yang tidak membangun kehidupan kita, perkataan-perkataan orang yang melemahkan kehidupan kita, seringkali kita mau mundur dan seringkali kita mau menyerah dengan keadaan yang terjadi. Tetapi di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar dari teladan kehidupan Raja Daud yang dia tidak terpengaruh dengan perkataan Goliat. Dan dalam kehidupan kita, mari kita belajar dari kehidupan Raja Daud agar kita tidak terpengaruh dengan perkataan-perkataan yang tidak membangun kehidupan kita, perkataan-perkataan orang yang hanya melemahkan kehidupan kita. Tetapi mari kita tetap pandang Yesus yang akan selalu memberi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, Raja Daud terus mengandalkan Tuhan selama hidupnya. Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang kedua, ayat yang pertama. Di sana firman Tuhan berkata, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemanakah aku pergi? Firmannya, ke Hebron. Nah, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, ketika Daud mau melakukan setiap apapun yang dia lakukan, kalau kita lihat di sini, apapun yang Raja Daud ingin lakukan, dia selalu bertanya kepada Tuhan, selalu mengawali semuanya bersama dengan Tuhan. Dia bertanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota yang ada di Yehuda? Ini merupakan satu teladan yang dapat kita contohi dari kehidupan Raja Daud, bahwa apapun yang akan kita lakukan, apapun pekerjaan yang kita lakukan, apapun aktivitas kegiatan yang akan kita lakukan, apapun usaha yang akan kita mulai, semuanya harus kita bertanya kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Harus melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang akan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus melibatkan Tuhan.
Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sehingga kalau kita melihat Daud diberkati Tuhan, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Kalau kita melihat kisah Daud di Alkitab dalam Perjanjian Lama, banyak sekali hal-hal yang luar biasa yang Daud alami. Karena mengapa? Karena yang kedua tadi, dia mengandalkan Tuhan. Dan yang pertama, dia tidak terpengaruh dengan omongan orang. Oleh sebab itu di pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi saat-saat ini, apapun yang sedang kita alami, baik itu masalah, pergumulan, tantangan hidup, sakit, penyakit, mari kita tetap serahkan kepada Tuhan, kita berpegang teguh kepada Tuhan, dan kita menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita, mengingatkan kembali kepada kita bahwa jangan kita terpengaruh dengan perkataan orang yang melemahkan, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan dan kita tetap pandang Tuhan, dan kita akan melihat kemenangan yang akan Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, dan kita akan menang bersama dengan Tuhan menghadapi segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini buat penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa yang masih kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, untuk kami menjalani sepanjang hari ini bersama dengan Tuhan. Memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Biarlah Engkau menyertai, menolong, jamah. Biarlah Engkau yang menuntun, jauhkan dari segala mara bahaya niat manusia, kuasa iblis, kami tolak semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Yesus yang berkuasa membentengi kehidupan sidang jemaat Tuhan. Bagi sidang jemaat yang pada saat ini berada dalam keadaan sakit, berada dalam keadaan lemah, biarlah Engkau yang menjamah, Engkau yang menolong, Engkau yang menguatkan, menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya, amin.